saya Heskia Kristin Tamba, NPM 1809139. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diberikan oleh dosen saya, Suster Frederika Sipayung. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu ulangi ya, sekali lagi dengan penuh semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, coba sebelum kita memulai pembelajaran kita, mejanya dirapikan dulu supaya pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Ya, duduk dengan baik, nak. Ya, nih. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berikan kami rahmat keping kami. Terpuji dan termuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Ibu berdiri dulu semuanya, nak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya kita lebih bersemangat, kita nyanyi dulu yel-yel kita. Mana di mana, semuanya tahu kan, nak? Tahu, Bu. Gerakannya diawali dari kanan ya, nak. Tangannya ditepuk. 1, 2, 3, ya. Mana di mana siswa paling hebat? Siswa paling hebat hanya ada di sini. Di mana siswa paling cerdas? Siswa paling cerdas ada kami semua. Siapa kita hebat? Siapa kita cerdas? Siapa kita siswa-siswi jago? Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk, Rey. Pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, Ibu ambil dari 2, Bu. tema 5, subtema tema 2. Tema 5 tentang apa, anak-anak? Pengalamanku, Bu. Pengalamanku. Subtema 2 tentang apa? Pengalamanku di sekolah, Bu. Pengalamanku di sekolah. Nah, untuk tema 5 sendiri dan subtema 2 ini sudah masuk pada pembelajaran keberapa, nak? Pertama, Bu. Nah, pada tema dan subtema ini merupakan pembelajaran kita yang pertama ya. Iya, Bu. Pertama. Nah, coba dilihat dulu apa yang Ibu tulis di depan. Tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman di sekolah. Pengalamanku di Sekolah pembelajaran pertama. Nah, berdasarkan tema dan subtema yang Ibu tulis ini, kira-kira siapa yang sudah mengerti tentang ini? Saya, Bu. Siapa? Coba Rain, ini tentang apa yang dimaksud dengan tema yang kita pelajari pada hari ini, nak? Yang tentang pernah terjadi, Bu. Betul. Pengalamanku ini merupakan apa yang sudah Rain dan teman-teman Rain pernah rasakan, pernah lakukan di lingkungan Sekolah, Bu. betul. Membuat sebuah gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa, nak? Saya, Bu. Rain, ini gambar apa, Rain? Biji-bijian, Bu. Betul. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya. Coba diperhatikan gambar ini dengan baik. Sudah? Sudah, Bu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, biji-biji apa aja yang sering kita jumpai? Rain, biji apa, nak? Kacang hijau, Bu. Betul. Kacang
kacang hijau. Biji apa lagi, Rein? Kacang kedelai, Bu. Kacang kedelai. Apa lagi, Rein? Jagung, Bu. Setelah itu, biji dari buah-buahan. Pernah nggak melihat? Pernah, Bu. Biji apa, Rein? Biji kuning. Biji dari buah-buahan, contohnya biji jeruk. Yan. Iya, pintar. Durian dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini gambar dari biji buah semangka. Ini Biji dari buah anggur, Bu. betul. Ini Biji dari buah kesemek, Bu. ini biji dari buah. Alpukat, Bu. Ini Biji buah apel, Bu. ini Biji persik, Bu. betul. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya, anak-anak ibu ngerti nggak pengertian dari biji itu apa? Kita kan sering menjumpai biji seperti yang Rein bilang tadi, biji buah jeruk, buah pepaya, buah durian, buah yang lain-lainnya. Saya, Bu. Ayo Rein, apa pengertian biji, nak? Kata biji dipertukarkan penggunaannya dengan benih dan bibit yang dipersiapkan khusus untuk menghasilkan tanaman baru. Fungsi biji jaringan: yang pertama, jaringan penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga, biji berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru. Bagian-bagian biji: yang pertama, Embrio. Embrio merupakan bakal tanaman yang berasal dari bersatunya gamet-gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Yang kedua, jaringan penyimpan makanan. Yang ketiga, pelindung biji. Sudah, Bu. Sudah. Pengertian dari apa yang Rein bilang tadi berarti biji sama dengan benih atau bibit. Maksud dari pernyataan ini apa, nak? Persiapkan khusus untuk menghasilkan tanaman, Bu. Betul. Contohnya seperti ini. Kita pernah memakan buah pepaya. Terus bijinya itu dengan tidak sengaja terbuang di tanah dengan sembarangan. Maka kita melihat beberapa waktu kemudian, bisa 2 bulan, 3 bulan kemudian, maka akan tumbuh pohon Pepaya. Nah, ketika pohon pepaya itu tumbuh, apa yang menyebabkan pohon pepaya tersebut tumbuh? Karena bijinya tadi jatuh ke dalam Tanah, Bu. iya, atau biji tadi tumbuh dengan sendirinya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar ini, nak. Udah? Sudah, Bu. Ini gambar apa? Bungkus pok mie, Bu. Bungkus pok mie yang dihias menjadi Biji-bijian, Bu. salah. Ini bungkus pok mie yang dihias dengan biji-bijian menjadi sebuah vas atau pot kecil. Udah? Foto atau gambar yang ibu tampilkan di sini. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan. Apa, nak? Bagaimana cara membuatnya, Bu? Ini cara membuatnya adalah bungkus pok mie. Nah, untuk membuat vas bunga, yang pertama bisa wadah yang berbentuk mangkok atau vas. Wadah kita taruh dalam kurung bungkus pok mie.
Kemudian yang Tentukan kedua, pola gambar hiasan yang akan dibuat. Tentukan pola gambar. iya, kita setelah ini kan kita mau membuat vas bunga dengan kreasi biji-bijian kan. Iya, Bu. Kita terlebih dahulu kita cari dulu wadahnya supaya kita bisa membuat ini. Nanti buah-buahnya akan ditempelkan di mana, seperti itu. Yang kedua, kita buatlah polanya atau buat pola Gambar pada vas bunga. pola gambar pada wadah. Setelah itu kan, ini maksud membuat pola ini digambar ya anak-anak, bisa berbentuk bunga, bisa berbentuk burung, kupu-kupu, seperti ini. Ini adalah pilihan ini. Selain apa tadi, kita bisa berkreasi dengan ini. Ada kupu-kupu. Siapa yang tahu? Coba nak dibacakan. Saya, Bu. Silakan Rein. Kupu-kupu, burung hantu, Buah elang. burung elang, Dan buah nenas. ya, betul. Nah, kan tadi setelah kita tentukan polanya atau kita mau gambar burung gitu kan. Nah, kita buat dulu gambarannya. Pakai pensil bisa, pakai spidol bisa. Kemudian yang ketiga, alat dan bahannya adalah Vas bunga, bukan. Yang ketiga adalah bijian. Yang keempat, lem. Tujuan lem di sini adalah untuk menempelkan biji-bijian Ke dalam vas bunga. Betul, pintar ya. Membuat vas bunga kan prosesnya panjang kan? Iya, Bu. Siapa yang sebelumnya sudah pernah membuat vas bunga? Saya, Bu. Rein kemarin membuat vas bunga atau yang lainnya? Gambar apa nak? Burung hantu, Bu. Hasilnya masih ada Rein simpan atau sudah hilang? Ada, Bu. Besok boleh ditunjukkan sama ibu ya nak? Iya, Bu. Ambil dulu buku tulisnya, ambil. Rein kan sebelumnya sudah pernah membuat kreasi dari biji-bijian kan? Iya, Bu. Dibuat dulu catatannya tentang langkah-langkah membuat kreasi biji-bijian. Nah, Rein silakan maju ke depan nak. Bacakan apa langkah-langkah yang sudah pernah teman kita Rein akan membacakan bagaimana dia ketika membuat kreasi biji-bijian sebelumnya. Coba Rein bacakan nak. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat vas bunga. Yang kedua, tentukan pola gambar hiasan yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah pola gambar pada vas bunga yang akan dihiasi. Yang keempat, tempelkanlah biji-bijian pada pola gambar yang telah dibuat pada vas bunga. Yang kelima, setelah semua biji-bijian telah ditempelkan pada pola, bersihkan bekas lem pada vas bunga. Vas bunga dengan hiasan biji-bijian siap digunakan. Kasih Rein, beri tepuk tangan. Silakan duduk nak. Tugasnya satu lagi, dibuat dulu percakapan dengan teman sekelas sebangkunya ya nak. Bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakannya. Percakapan singkat saja. Ibu berikan waktunya 5 menit. Percakapan singkat. Seperti bagaimana cara membuatnya. Ayo, siapa yang udah siap? Rein, Bu. Rein maju. Rein dan Dayu. Nah, kebetulan karena tadi si Dayu pergi ke toilet, ibu saja yang menggantikan si Dayu ya Rein. Iya, Bu. Nah, silakan Rein membaca bagiannya dan bagian Dayu nanti ibu yang baca.
Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Itu ada, Rain. Ada di depan Udin. Ambillah biji-bijian itu. Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah, ya. Baiklah, Rain. Terima kasih, Udin. Rain membahas apa, nak? Pada pertanyaan itu menanyakan di mana letak lem. Ya, Bu. Ya. Kemudian Dayu Biji-bijian memberitahu bahwasanya lemnya berada berdekatan dengan si Udin, Bu. Nah, setelah itu Rain meminta izin kepada si Udin untuk mengambil lem tersebut. Jadi, dari percakapan singkat itu tadi, kita mengetahui bahwa ketika kita bertanya kepada teman kita itu merupakan komunikasi yang sederhana. Bu. Nah, coba silakan duduk. Pertemuan selanjutnya kita membuat kreasi dari biji-bijian. Anak-anak ibu setuju nggak? Setuju, Bu. Kenapa kira-kira Rain setuju? Karena membuatnya asik, Bu. Nah, karena Tadi Rain bilang setuju karena membuat dari biji-bijian itu asik dan hasilnya nanti bisa kita pajang di rumah kita sebagai Pajangan, Bu. pajangan, sebagai hiasan untuk mempercantik ruangan-ruangan yang ada di rumah Kita, Bu. Nah, ini bahan kreasi kita untuk Praktek, Bu. praktek minggu depan. Apa saja yang perlu dibawa, Rain? Biji jagung, kedelai, gabah, lembu. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita supaya lebih bersemangat. Rain tidak semangat. Tegak badannya. Kuat tepuk tangan. 1, 2, 3, ya tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Nah, mari kita bersatu dalam doa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami telah selesai belajar, berkati kami, lindungi kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya.